Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tiang awan dan tiang api berdasar pada Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menuntun. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti pesan firman Tuhan, dan juga menemukan ide yang menarik untuk kami dapat gunakan saat menyampaikannya. Kami siap, Tuhan tolong. Dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita menggali firman Tuhan dan menemukan pesan yang ada di dalamnya. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Perikop diberi judul Cara Allah Menuntun Umatnya. Setelah Fir'aun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Katanya, lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada episode kali ini adalah belajar dari kisah tiang awan dan api Tuhan menuntun. Tema yang menonjol dalam perikop ini adalah cara Allah menuntun umatnya. Tentang Tuhan yang menuntun bagi orang Israel. Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat, tapi justru lewat jalan yang memutar. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ini menarik ya kakak-kakak. Rute langsung ke Kanaan ialah melalui jalan negeri orang Filistin, yang adalah suatu bangsa yang kuat dan suka berperang. Orang Israel yang baru saja lepas dari penindasan Mesir belum cukup siap untuk menemui kesulitan semacam ini. Dan rute ini langsung menuju ke Palestina melewati pantai yang terletak di Gaza, tetapi justru jalur ini akan membuat mereka melewati banyak benteng Mesir di tengah jalan dan mengharuskan mereka bertempur. Padahal sebagai kaum bekas budak, jelas mereka belum punya kesiapan baik mental mereka maupun jasmani mereka. Dan yang menariknya, Tuhan memilih menuntun umat ini melalui jalan memutar, jalan yang berputar, melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Laut Teberau ini terletak di dekat Ramses. Rute yang berputar-putar, kita maknai ini apa maksud Tuhan ya? Kenapa nggak lewat negeri yang terdekat? Kenapa justru lewat jalan yang memutar? Kita bisa maknai rute lewat jalan memutar dimaknai sebagai Allah hendak menyiapkan bangsa Israel
membentuk bangsa Israel, mendidik bangsa Israel, membentuk bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang tangguh. Ya. Setelah mereka lepas dari perbudakan, mereka harus dipersiapkan sebagai umat Allah yang tangguh, sebagai umat Allah yang mempercayakan, yang berani percaya kepada Allah untuk menuntun mereka. Inilah salah satu penjelasan mengenai tindakan Allah terhadap umatnya yang seringkali memang menimbulkan teka-teki. Pun kita ya kakak-kakak ya, seringkali kita, kenapa ya Tuhan melakukan ini, kenapa tidak B, kenapa tidak C, menurut kalkulasi pemikiran kita. Dan bagaimana cara Allah menuntun umatnya? Ini yang menarik. Tuhan menuntun umatnya, membimbing umatnya dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Perhatikan, tidak beralih dari depan bangsa itu. Meskipun Tuhan tidak dapat dilihat secara langsung, namun tuntunannya dapat umat Israel alami melalui tiang awan dan tiang api yang tidak beralih dari depan bangsa itu. Ini adalah tindakan Allah yang nyata, kehadiran keterlibatan Allah dalam memimpin, dalam menuntun umat Israel meskipun melalui jalan memutar. Dalam tujuan Allah hendak mempersiapkan, mendidik mereka sebagai umat Allah yang tangguh, yang berani percaya pada penyertaan Tuhan. Peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir merupakan pengalaman iman umat Israel, dan Allah yang menuntun bertindak demi kepentingan mereka bukanlah dewa-dewa yang tidak berarti, yang terputus dari kenyataan, melainkan Allah yang bertindak nyata dalam ruang lingkup waktu perjalanan umat Israel secara sungguh-sungguh nyata. Allah digambarkan sebagai pemimpin utama yang menuntun perjalanan mereka. Allah yang berjalan di depan mereka pada siang hari melalui tiang awan, menuntun, memberi keteduhan, dan pada malam hari tiang api memberikan terang, menuntun mereka dan memberi mereka kehangatan. Tiang awan dan tiang api pada malam hari memberikan arah, memberikan petunjuk bagi umat dalam berjalan terus menuju tanah yang dijanjikan. Tuhan berkarya secara luar biasa. Dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas, yaitu kelas batita balita, anak mengetahui kisah tiang awan dan tiang api, dan anak dapat menceritakan kembali tentang apa itu tiang awan, apa itu tiang api. Dan di kelas kecil dan kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan api, dan anak percaya akan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, yang hendak menuntun, yang hendak mendidik, membentuk ya, anak-anak Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, kita sedang membahas Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kisah tentang tiang awan dan tiang api. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menuntun.
Kita sudah membahas bagian firman Tuhan pada segmen pertama tadi, dan kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita mengawali dengan kelas Batita Balita. Ada Pendeta Grace Bustami yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita. Kak Grace, silakan. Baik, kakak-kakak, hari ini kita akan mempersiapkan firman Tuhan untuk kelas Batita dan Balita yang temanya belajar dari kisah tiang awan dan tiang api. Tuhan menuntun. Bacaannya dari Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22. Tetapi saran saya untuk dibaca oleh anak-anak hanya ayat 21. Kita akan mulai dan nanti di dalam urutan bercerita, saya akan langsung bercerita aja supaya waktu kakak-kakak melihat, siapa tahu kakak-kakak bisa lebih kreatif ya untuk membuat urutan bercerita versi kakak-kakak sendiri. Oke, kita akan mulai dari tujuan ya. Tujuan kita adalah ini tujuannya saya buat supaya lebih mudah untuk diukur ya, dievaluasi saat itu juga. Yang pertama, anak sekolah minggu dapat membedakan fungsi tiang awan dan tiang api. Dan ini dapat teman-teman tanyakan ke anak-anak selesai bercerita. Lalu kemudian tujuan yang kedua itu, anak sekolah minggu dapat mencocokkan tiang awan dan tiang api dengan waktu yang tepat. Nah, ini untuk aktivitas. Dan sudah saya siapkan dalam bentuk PDF yang untuk di-print ya. Jadi bisa teman-teman dapatkan linknya. Dan kemudian feel free untuk di-print dan dibagikan buat anak-anak. Kita akan langsung mulai ya dengan urutan. Teman-teman akan membaca Alkitab dan meminta anak-anak untuk mengulang setelah kita membaca gitu ya, dan tentu saja dipenggal supaya lebih mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Bacaan Alkitab kita dari Keluaran pasal 13 ayat 21. Kakak baca lebih dulu ya, dan kamu akan mengucapkan ulang. Oke, kita mulai ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nanti diberi jeda ya supaya anak-anak bisa mengikuti. Tema cerita kita hari ini yaitu Tuhan menuntun. Tuhan menuntun itu apa ya maksudnya? Kamu tahu gak arti kata menuntun? Menuntun itu artinya memegang tangan, bukan tangan sendiri, tetapi tangannya orang lain supaya jalannya ke arah yang benar. Ya, contohnya itu seperti ini. Ya, waktu mama kamu lagi mulai belajar berjalan ya, terus mama atau papa atau siapa aja yang saat itu sama-sama dengan kamu, mereka akan memegang tangan kamu dan kemudian menuntun kamu untuk berjalan supaya kamu jalannya enggak miring sampai jatuh deh. Ya, atau bisa juga menuntun itu seperti anak yang sedang menuntun neneknya. Karena kan neneknya udah pakai tongkat tuh, supaya jalannya sampai di tempat dengan baik, dengan selamat, ya perlu dituntun. Juga ada, nah ini keren banget nih, ya biasanya ada anjing khusus yang dilatih dengan khusus ya, supaya mereka bisa menolong orang-orang yang tidak bisa melihat. Jadi orang-orang tersebut nggak sampai jatuh ke lubang atau nabrak pohon. Itu sebabnya ada namanya anjing untuk menuntun. Oke, itu yang namanya menuntun. Memegang tangan supaya berjalan ke jalan yang benar. Sekarang kita sudah tahu nih arti menuntun. Karena itu kita mau langsung aja dengar ceritanya tentang Tuhan menuntun bangsa Israel. Tapi menuntun yang kali ini tuh keren banget. Kenapa keren banget? Karena udah gak ada lagi yang seperti itu sampai hari ini. Cuman waktu itu aja
waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu itu kenapa bangsa Israel harus dituntun ya? Kenapa Tuhan harus menuntun bangsa Israel ya? Gini, waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka tuh nggak cuma satu orang, nggak cuma 7 orang, nggak cuma satu keluarga. Itu bangsa, jumlah mereka banyak banget. Itu sebabnya mereka jalannya yang nggak bisa cepet-cepet. Jalannya tuh harus pelan, karena ada anak kecil, ada orang-orang tua, ada juga yang membawa hewan. Ya, sehingga rombongan itu tidak bisa berjalan cepat-cepat. Mereka akan berjalan ke tanah Kanaan dari Mesir. Tetapi masalahnya adalah di dalam perjalanan itu mereka harus melewati daerah yang sangat terang dan sangat panas waktu siang. Berarti kalau malam mendingan dong ya? Enggak juga. Waktu malam itu sangat gelap dan dingin. Tidak ada lampu, tidak ada lilin. Mereka nggak punya alat penerangan, nggak kayak kita. Ya, karena mereka kan lagi berjalan. Tidak ada yang bawa tenda, tidak ada yang bawa rumah, nggak ada yang bawa listrik, belum ada listrik juga ya. Jadi mereka semua berjalan. Kalau siangnya kepanasan terang banget gitu ya, kalau malam itu gelap dan dingin. Tuhan melihat, wah, ini Israel harus dituntun. Kalau mereka nggak dituntun, bisa-bisa jalannya nggak nyampe ke Kanaan. Bisa-bisa mereka nggak tahu nih harus kemana. Bisa-bisa mereka lemah karena siangnya panas banget. Dan bisa-bisa kalau malam mereka nggak kelihatan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan kemudian membuat sebuah tiang, ya, membuat sebuah, kalau kita bilangnya tiang ya, tapi ini tiangnya keren. Dari mana kita tahu tiangnya keren? Kalau kamu kan taunya tiang itu kan kayak tiang bendera ya, yang kalau kita hormat gitu ya, atau tiang, itu yang biasanya panjat pinang, ya kan, itu kan tiang. Tetapi tiang yang ini mah tiang yang keren banget. Karena tiangnya dari api dan dari awan. Wah, gimana ya membayangkannya? Ya udah, kita membayangkan begini aja. Ada awan yang tinggi sekali. Kan kita kalau lihat awan jadi teduh ya. Jadi nggak terlalu panas karena ada awan. Ya, dan awan itu saking tingginya semua orang bisa melihat kemana awan itu bergerak. Jadi mereka nggak mungkin nyasar. Itu kalau siang, ya. Selama hari masih siang, mereka akan dipandu oleh awan. Mereka nggak akan kepanasan banget-banget, ya. Tetapi mereka bisa tetap berjalan di jalan yang seharusnya untuk membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Kalau malam, wah, dibikinnya api yang tinggi banget. Tapi kebakaran nggak? Ya enggak dong. Kan Tuhan membuat itu supaya bangsa Israel dan salah-salah jalannya, dan mereka nggak kedinginan, dan mereka juga punya penerangan karena segala sesuatunya jadi kelihatan karena apinya tinggi. Namanya juga tiang, ya kan? Jadi tinggi, bisa dilihat sama semua orang. Tempatnya jadi tidak terlalu gelap dan mereka pun juga tidak terlalu kedinginan. Oke, keren banget kan? Tetapi apakah cuma bangsa Israel ya yang dituntun sama Tuhan ya? Apakah Tuhan cuma menuntun bangsa Israel ya? Oh, tentu tidak. Selain menuntun bangsa Israel, Tuhan juga menuntun kamu. Menuntunnya gimana? Pegang tangan aku. Iya, pegang tangan kamu. Tetapi bukan langsung. Tuhan Yesus, kamu lihat Tuhan Yesus lagi pegang tangan kamu. Tidak. Tuhan Yesus kasih orang-orang yang sama sayangnya sama Tuhan Yesus ke kamu. Ya, Tuhan Yesus kan sayang banget sama kamu ya. Tuhan kasih orang-orang yang juga sayangnya sama. Kayak Tuhan Yesus menyayangi kamu. Dan lewat mereka lah kamu akan dituntun. Oke?
bukan dengan tiang awan, bukan dengan tiang api. Itu Israel, bangsa Israel. Kalau kamu dituntunnya dengan papa mama, dengan kakak atau saudara atau sepupu, ya, dengan kakek atau nenek, dengan om tante, dengan teman-teman, dengan guru, bahkan dengan guru sekolah minggu kamu, ya. Dituntunnya seperti apa? Nah, dituntunnya itu mereka akan menyayangi kamu, mereka akan menjaga kamu, mereka akan menolong waktu kamu kesusahan, mereka juga akan berusaha membuat kamu bahagia. Dan bukan cuma itu, kalau kamu berbuat salah, mereka juga akan menegur kamu. Bukan karena benci, bukan. Tetapi supaya kamu jalannya jangan salah. Kan tadi menuntun artinya memegang tangan. Supaya jalannya ke jalan yang benar. Itu sebabnya kalau kamu berbuat salah, berarti jalannya udah salah dong. Kalau jalannya udah salah, berarti harus dibenerin dong. Karena itu mereka menegur kamu. Jadi bukan karena benci ya. Kalau kamu ditegur, bukan karena papa, mama, kakek, nenek semuanya benci sama kamu. Bukan. Tetapi karena mereka sedang dipakai Tuhan untuk menuntun kamu. Supaya apa ya aku dituntun? Supaya ini. Kamu kan kepengen jadi dokter, kamu kan kepengen jadi pilot, kamu kan kepengen jadi tentara, kamu kan kepengen jadi guru, kamu kan kepengen jadi ahli desainer, ya kan? Kamu kepengen jadi lawyer, kamu kepengen jadi apa aja. Nah, kalau tidak dituntun, bisa nggak kejadian? Bisa nggak tercapai? Kalau jalannya salah, ya nggak bisa tercapai dong. Nggak akan bisa sampai jadi lawyer, nggak akan bisa sampai jadi dokter, nggak akan bisa sampai jadi guru, ya kan? Karena itu, waktu kamu sedang dituntun, disayang, diperhatikan, ditegur sama orang-orang yang menyayangi kamu, didengerin ya, jangan dibantah, jangan ditolak, aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Karena Tuhan memakai mereka untuk menuntun kamu. Kakak-kakak, usulan lagu untuk tema ini adalah, saya kasih dua ya, Jalan Serta Yesus sama Ku Daki-Daki. Nah, waktu kakak-kakak mau menyanyi, ingatkan adik-adik bahwa kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita nggak akan salah jalan. Kita akan sampai di tujuan kita dengan baik dan tentu saja selamat. Ya, baru kemudian dinyanyikan. Oke, atau kalau kakak-kakak punya lagu lain yang lebih pas, lebih cocok, silahkan. Ya, nah kemudian ini aktivitasnya. Ya, aktivitasnya ini sudah saya siapkan, tadi saya sudah bilang saya siapkan dalam bentuk PDF print ya. Jadi tinggal di print aja untuk kemudian dikerjakan oleh adik-adik. Itu ada dua halaman ya, 2 page. Jadi yang satunya itu yang kakak-kakak gunting ya, itu tiang awan dan tiang apinya itu nanti kita gunting. Lalu kemudian dikasih ke anak-anak, boleh dikasih double tape atau kalau misalnya di printnya langsung di stiker ya, anak-anak tinggal langsung ditempelin ya. Disampaikan ke anak-anak, mereka dapat 2 tiang, yaitu tiang awan dan tiang api. Tugas mereka adalah ditempelnya di mana yang tepat. Kalau mereka mendengar cerita, pasti bisa ditempel di gambar yang tepat. Ya, waktu anak-anak sudah tempel dan itu benar, ya, ingatkan mereka kembali untuk selalu bersedia dituntun sama Tuhan, karena pasti ujungnya adalah baik, bisa tiba dengan baik dan selamat di tempat tujuan. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Terbuka sekali untuk kakak-kakak sekreatif mungkin bercerita dengan anak-anak ya, dengan banyak contoh, dengan yang sesuai dengan kondisi di gereja masing-masing. Oke kakak-kakak, seperti itu persiapannya ya, ide penyampaian ceritanya. Dan saya mau sampaikan buat semua kakak-kakak, selamat mempersiapkan diri dengan baik ya. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Kak Grace sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas
Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tiang awan dan tiang api. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menuntun. Dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Dan pada segmen ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Mega yang akan menolong kita. Kak Mega, silakan. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kita semua sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil dengan judul Tuhan Menuntun. Bahan Alkitabnya terambil dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Tujuan pembelajaran yang adik-adik harus dapatkan ada dua, yaitu pertama, adik-adik mengetahui bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan api. Lalu yang kedua adalah adik-adik harus percaya bahwa Tuhan memimpin dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kita cara berceritanya? Mungkin kakak-kakak sebelum bercerita diawali dengan aktivitas mengajar terlebih dahulu. Dibuat permainan kecil-kecilan. Salah satu contohnya adalah seorang pemimpin harus mengarahkan seorang buta ke jalan yang benar. Gitu ya. Nah, buat dua kelompok. Dalam dua kelompok ini harus ada satu seorang buta, ada satu seorang pemimpin. Dan selebihnya yang tidak bermain adalah seorang pengacap. Gitu ya. Nah, seorang buta harus diletakkan di awali start. Ya. Nah, seorang pemimpin harus ditempatkan di finish, ya. Dan di belakangnya adalah seorang pengacau, teman-temannya, gitu ya. Nah, jadi buat mungkin pakai kertas lipat berwarna-warni. Jadi buat dua kelompok, gitu ya. Satu kelompoknya warna merah, satu kelompoknya warna biru. Nah, berarti kita buat kelompok warna merah dan kelompok warna biru. Nah, si buta harus tahu warna apa yang harus diambil nantinya di kertas ini. Berarti kalau kelompok warna merah, si buta harus ngambil warna merah. Nggak boleh ngambil warna biru. Begitu juga si kelompok buta warna biru. Tidak boleh mengambil warna merah, tapi harus mengambil warna biru. Gitu. Dia akan berjalan mengambil sesuai kertasnya masing-masing sampai pada finish. Setelah bermain, kakak-kakak harus menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah, apa perasaanmu ketika ditutup matanya? Atau kakak-kakak bisa bertanya kepada seorang pemimpin, kepada pemimpin kelompok itu. Apa perasaanmu ketika kamu harus memimpin orang buta? Gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, kakak bisa menanyakan bagaimana kamu mengetahui bahwa dia adalah temanmu yang menuntunmu. Jangan-jangan dia adalah pengacau. Gimana kamu kok bisa tahu? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang membuatmu tidak ragu mengikuti arahan dari temanmu itu? 3 pertanyaan ini dijawab oleh adik-adik.
Dan kakak-kakak hanya cukup mendengar pernyataan dari adik-adik yang mengalami. Nah, setelah adik-adik bercerita, kemudian kakak-kakak memasuki cerita firman Tuhan. Bahwa orang Israel juga sudah keluar nih dari tanah Mesir karena tuntunan Allah. Nah, Allah menuntun orang Israel pergi ke tanah Kanaan. Tetapi orang Israel tidak tahu kemana mereka pergi. Orang Israel hanya percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka. Ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, kemungkinan besar mereka harus melewati negeri orang Filistin. Yang mana orang-orang Filistin ini suka berperang. Kalau orang Israel melewati tanah Filistin, tentu akan menjadi penyesalan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena menyesal keluar dari Mesir. Toh juga mereka dapat peperangan di tanah Filistin. Tapi apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah menuntun mereka untuk jadi lebih pemenang dari kondisi mereka di Mesir. Melalui kehadiran negeri Filistin. Gitu ya. Dengan cara apa? Mereka melewati padang gurun. Mereka tidak perlu lagi berperang. Cara Allah menuntun mereka untuk ke tanah Kanaan tidak lewat orang Filistin, tapi melewati padang gurun. Nah, poinnya adalah Tuhan senantiasa menuntun bangsa Israel. Nah, hal ini juga dilakukan Tuhan kepada kalian semua, kepada kita semua. Bahwa Tuhan menuntun kehidupan kita senantiasa. Meskipun kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, ayat Alkitab yang kita berikan kepada adik-adik terambil dalam Mazmur 105 ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Untuk lagu-lagu bisa direkomendasi ada 3. Yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Nanti kakak bisa lihat dari link YouTube. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus Aku Berjanji. Dan yang ketiga, Kau Sahabatku. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk bahan pengajaran kita kepada adik-adik kelas kecil. Kiranya bahan pengajaran ini bermanfaat untuk pengajaran kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu
pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran pasal yang 13 ayat 17 sampai dengan 22, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menuntun. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kristi. Kak Kristi akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang bisa kita gunakan. Kak Kristi, silahkan. Shalom kakak-kakak semuanya, senang bisa berjumpa kembali di persiapan guru sekolah minggu, khususnya kelas besar. Nah, kakak-kakak saya Kristi yang akan bersama dengan kakak-kakak mempersiapkan bahan ajar untuk minggu ke-13 dengan tema Tuhan menuntun. Bacaannya dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Nah, sebelum nanti kita melihat lebih jauh, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama secara kognitif, kita mau supaya anak mengetahui dan juga memahami bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Nah, setelah mereka tahu, mereka punya wawasan terkait kisah tiang awan dan tiang api ini, maka kita mau ajak anak-anak untuk percaya akan pimpinan Tuhan di dalam hidup anak-anak. Nah, ini aku memberikan usulan untuk aktivitas pembukanya itu permainan-permainan dengan tema petunjuk. Yang pertama bisa treasure hunt, mencari barang, dan sebagainya, tetapi bisa juga Bible hunt. Jadi mencari dan merangkai huruf dari ayat Alkitab sebagai petunjuk. Contohnya, temukan sebuah kata dengan merangkai setiap huruf pertama dari ayat-ayat berikut. Amsal 17 ayat 16, huruf pertamanya A. Selanjutnya sampai membentuk kata awan, gitu ya. Lalu kemudian kata kedua api, dan sebagainya. Nah, aktivitas pembuka ini kakak-kakak sebagai pengantar menuju cerita Alkitab. Jadi adik-adik, tadi kita bermain ya Bible Hunt dengan petunjuk. Nah, hari ini kita mau belajar nih tentang petunjuk juga, atau tuntunan dari Tuhan. Nah, setelah itu, kakak-kakak bisa masuk dalam cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitabnya tentang kisah tiang awan dan tiang api gitu ya, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini ada petanya nih, nanti kita bisa lihat gitu ya. Pertama, kalau di recall sedikit nih adik-adik, dari pasal 12 sampai 13 ayat 16, itu bangsa Israel sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Ada perayaan Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan lain sebagainya. Sampai di ayat 17 dikatakan, Fir'aun, Raja Mesir, melepaskan bangsa itu. Nah, disinilah nih perjalanan bangsa Israel dimulai keluar dari Mesir. Nah, dikatakan Allah menuntun umat Israel. Tapi, nah kakak-kakak bisa tunjukin nih petanya gitu ya, bahwa seharusnya dari tanah Mesir ini bisa lurus aja nih sampai ke tanah Kanaan. Tapi dikatakan Allah tidak menuntun umat Israel melalui rute yang terdekat. Nah, kenapa gitu ya? Alasannya Allah tahu nih, Allah tahu dan mengenal bangsa Israel. Jadi, ternyata Allah tahu rute terdekat itu dari Mesir ke tanah Kanaan harus melewati negeri orang Filistin. Nah, dijelaskan gitu ya, orang Filistin itu badannya tinggi besar, lebih besar dari orang-orang Israel. Dan mereka ini bangsa yang suka berperang. Jadi kalau tiba-tiba ada bangsa asing masuk ke tanah Filistin, bayangin ya adik-adik, pasti mereka akan diajak untuk berperang. Nah, karena Allah tahu dan kenal bangsa Israel, orang Israel ini belum siap nih untuk berperang. Akhirnya, ya udah kita harus melalui jalan memutar. Muternya tuh jauh banget gitu ya. Sampai mereka harus ada di padang gurun selama 40 tahun. Jadi jalan memutar itu jalan yang sangat-sangat jauh. Nah, tetapi selain karena Allah mengetahui bangsa Israel, Allah juga hendak mendidik bangsa Israel melalui perjalanan 40 tahun itu. Kalau adik-adik nanti lihat, sepanjang kitab Keluaran, ada banyak kejadian gitu ya, di Gunung Sinai dan lain sebagainya, di mana Allah mendidik bangsa Israel supaya
bangsa Israel ini tahu nih, oh kita satu-satunya Allah yang dapat kita percaya, dapat kita andalkan adalah Allahnya orang Israel. Nah, adik-adik, kakak selanjutnya bisa jelaskan gitu ya, bahwa Tuhan nih tidak hadir secara fisik, tetapi tuntunan Tuhan hadir melalui tiang awan dan tiang api. Ada di ayat 21-22. Dan dikatakan Allah berjalan di depan mereka. Jadi Allah mau bilang bahwa aku loh yang akan memimpin kalian. Meskipun kita harus memutar, tidak bisa lewat rute yang terdekat. Tapi akulah yang akan memimpin semua orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi, tiang awan dan tiang api adalah bentuk tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan berjalan di depan orang Israel supaya apa? Supaya tidak tersesat. Nah, setelah menjelaskan kisah Alkitab ini, maka bisa masuk dalam penerapan. Bagaimana sih hidup dalam tuntunan Tuhan atau tuntunan Allah? Nah, hidup dalam tuntunan Allah itu memang tidak selalu mudah. Prosesnya kadang panjang gitu, kita bisa bilang prosesnya itu panjang. Nah, apa sih proses? Nah, proses adalah rangkaian tindakan untuk menghasilkan sesuatu. Kakak bisa munculin video proses pembuatan sesuatu gitu ya, pembuatan layang-layang misalnya, atau pembuatan robot dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, adik-adik mau jadi anak yang disiplin. Jam 3-4 setelah pulang sekolah tidur siang gitu ya. Jam 5 mengerjakan PR. Terus ketika adik-adik sudah punya jadwal, tiba-tiba ada teman yang ngajak mabar. Wah, gimana nih ya? Jadi anak disiplin gak mudah. Terus adik-adik tolak, gak mau jadi anak yang aku udah punya jadwal. Kira temennya marah, gak punya banyak teman. Susah ya hidup dalam tuntunan Allah. Allah menuntun adik-adik untuk jadi anak yang disiplin. Tapi ternyata jadi disiplin gak mudah. Terus gimana dong gitu ya? Nah, kita harus percaya nih bahwa Allah menuntun kita untuk sesuatu hal yang baik. Mau jadi anak yang jujur, ada teman minta contekan ulangan. Gak adik-adik kasih. Wah, jadi gak punya teman Kak. Terus kalau gak nyontek, aku harus belajar dong semalaman. Nah, lagi-lagi hidup dalam tuntunan Allah tidak mudah. Tapi, ingat bahwa Allah mengenal kita. Jadi Allah tahu yang terbaik gitu ya. Kalau Allah menuntun adik-adik menjadi anak yang jujur, anak yang disiplin, anak yang murah hati. Karena Allah tahu gitu ya, itu hal yang baik untuk adik-adik. Jadi, meskipun prosesnya sulit, meskipun prosesnya panjang, tapi kita percaya Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Karena apa? Lagi-lagi karena Allah mengenal kita. Nah, demikian penerapannya kakak-kakak nanti bisa dielaborasi gitu ya, apa sih yang kadang membuat adik-adik tidak ingin hidup dalam tuntunan Allah. Dan di akhir bisa membuat graf pembatas Alkitab dua sisi. Jadi di sisi satu nanti ada gambar api, di sisi belakangnya ada awan. Jadi bisa dibolak-balik gitu ya. Demikian kakak-kakak persiapan untuk kelas besar. Kiranya bisa menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan bahan dan menyampaikan kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristi. Sudah semua deh. Pembahasan firman Tuhan, ide-ide tiap kelas sudah kita bahas. Inilah seluruh apa yang kita sama-sama lakukan. Silakan olah kakak-kakak sesuaikan dengan konteks masing-masing sehingga relevan untuk adik-adik. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur karena seluruh apa yang kami lakukan, kami percaya dalam pimpinan Roh Kudus, semua akan menjadi baik. Kakak-kakak yang akan melayani dan memberitakan firman agar dipersiapkan dengan baik, ide-idenya boleh bisa berjalan di kelas dan menarik untuk adik-adik mengenal Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, dalam Yesus, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.